Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan religi pagi untuk edisi Rabu 22 Desember 2021. Pada pagi hari ini yang akan mengisi religi pagi bersama Ustadz Nasuha Fakih MESY. Dan pada hari ini Ustadz Nasuha Fakih tidak dapat hadir di studio RRI Cirebon, tetapi kami sudah terhubung pendengar melalui line teleponnya. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, hari ini kita akan mengkaji tentang sebab-sebab menerima warisan ya. Ya, Oke, nanti pendengar RRI Cirebon silakan bisa berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih dan melalui telepon ya di 0231849329. Dan bagi Anda yang akan bergabung ataupun mengirimkan pertanyaannya melalui SMS ataupun juga WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui 081324951935. Tetapi kita kini akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih mengenai sebab-sebab menerima warisan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wal 'amilina bi sunnati wad da'ina ila syari'ati ar-ruhama'u fima bainahum ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat, faya ayyuhal mustami'una wal mustami'at, rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahaddus bin nikmah, perkesempatan bagi yang berbahagia ini kita mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sekaligus kita mendapatkan kenikmatan karunia sehat walafiat, sehat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yakni thalabul ilmi melalui religi pagi RRI Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di edisi hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, saya akan melanjutkan kaitannya dengan kajian khusus masalah waris yang berjudul Sebab-sebab menerima warisan. Para pendengar dimanapun berada, bahwa berdasarkan literasi kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan antara pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan ahli waris disepakati oleh jumhur ulama ada 3.
Pertama, karena sebab hubungan kekerabatan atau istilah lain hubungan nasabiah. Karena sebab sedarah atau keturunan. Ketika ada satu orang meninggal dunia, siapa yang dapat hak warisnya adalah sebab keturunannya. Di sini sebab keturunan itu ada 3. Karena usuliyah ataupun ahli waris dari adanya kita, yakni ada ayah, ada ibu, atau kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Kemudian karena furu'iyah, yakni karena sebab keturunan, yakni anak, cucu, cicit sampai ke bawah. Kalau seandainya tidak ada di atas, tidak ada di bawah, yang ke sampingnya al-hawashi, yakni saudara-saudara kandungnya, baik saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Kalau tidak ada, muncul dengan anak dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke samping. Dan itu merupakan saling mewarisi atau sebab menerima warisan. Bagaimana Al-Quran telah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat atau keturunan. Itu diatur dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan, baik dari segi kekuatan fisik, status sosial, ataupun karena kekayaan. Tetapi dalam pewarisan Islam, semata-mata karena ada pertalian darah atau sebab keturunan dari orang yang meninggal dunia. Meskipun ahli warisnya, mohon maaf, kadang-kadang ODGJ ataupun sakit mental, ataupun karena masih dalam kandungan. Kalau itu emang keturunan, maka mewarisi ataupun dapat hak waris dari orang yang meninggal dunia. Para pendengar setia RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena sebab keturunan itulah saling mewarisi. Lebih lengkapnya siapa ahli warisnya nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang macam-macam ahli waris. Yang kedua, setelah literasi kewarisan Islam, sebab saling mewarisi adalah karena sebab pernikahan ataupun istilah agamanya adalah al-musaharah. Adanya perkawinan yang sah, baik secara agama maupun secara pemerintah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Dengan sebab akad pernikahan tersebut, suami dapat mewarisi harta istrinya, dan istri pun dapat mewarisi dari harta suaminya, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan ataupun jima. Misal, seumpama nikah di pagi hari. Karena Allah menakdirkan setelah menikah kemudian malam harinya itu meninggal dunia. Contoh seumpama suaminya, maka istri sudah dapat hak waris dari suaminya yang meninggal dunia, walaupun belum hubungan badan ataupun dalam bahasa santunya qoblad dukhul. Apa sebab dasarnya? Karena jodoh pati rezeki tidak ada yang tahu. Allah yang mengaturnya, gitulah. Karena sebab ada ikatan pernikahan, maka suami istri sudah saling mewarisi. Apalagi pernikahan sudah lama. Itu adalah merupakan saling mewarisi karena satu sama yang lain saling membutuhkan, melengkapi dengan yang lainnya itu. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal musyawarah atau pernikahan ini merupakan pernikahan yang sah. Artinya syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun secara administrasi hukum negara. Terutama dalam pencatatan perkawinan yang sangat diperlukan sebagai bukti secara yuridis formal bahwa dua orang tersebut telah
melakukan perkawinan. Sehingga bisa diketahui apakah hubungan perkawinan itu masih berlaku ataupun tidak, itu dilihat dari catatannya, yakni ada kutipan pernikahan atau disebut akta nikah. Kalau pernikahan tersebut di bawah tangan ataupun istilah lain nikah siri, walaupun syarat dan rukun nikah telah terpenuhi secara agama, tetapi apabila tidak dicatat di lembaran negara, dalam hal ini di kantor urusan agama KUA setempat, yakni di kecamatan masing-masing, maka keturunan dari pernikahan siri tersebut tidak diakui di depan pengadilan agama. Kalau tidak diakui, maka anak keturunannya tidak saling mewarisi antara bapak dengan ayahnya. Bapak dengan anaknya, mohon maaf. Hanya bisa saling mewarisi antara ibu dengan anaknya saja dan keluarga dari pihak ibunya. Hal ini sebagaimana diatur oleh kompilasi hukum Islam pasal 186 tentang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Yang berbunyi, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita perkawinan atau pernikahan harus dicatat di kantor urusan agama. Ini kasihan anak keturunannya menjadi korban nanti, karena tidak kuat secara hukum. Inilah yang harus kita perhatikan bersama. Jangan mudah nikah, walaupun secara agama sah, tapi di mata negara kurang sah, ataupun tidak kuat. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saling mewarisi antara satu sama lain dalam keluarga. Selain dalam keluarga, selain dalam keturunan, ada juga karena sebab memerdekakan budak ataupun al-wala. Ini hanya sekedar literasi saja, karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Namun sebagai literasi saja, kalau dulu, zaman jahiliyah dulu, ini sebagai motivasi untuk memerdekakan orang dari hal-hal yang menjadikan sebagai objek penderita dari orang yang kaya. Itulah. Maka ketika orang itu dapat memerdekakan budak, maka motivasi inilah saling mewarisi. Contoh, sumpama ini hanya sekedar literasi saja. Ini zaman dulu, sekarang tidak ada perbudakan. Artinya konsep hak asasi manusia itu ada di dalam Islam itu. Human humanity itu namanya. Nah, disitulah perbudakan ini bisa menyebabkan saling mewarisi. Sehingga satu dengan yang lain tidak ada menjadi objek. Tapi semuanya di mata hukum sama. Itulah. Nah, itu diantaranya. Ketika orang yang memerdekakan budak, maka orang itu dapat hak waris dari orang yang memerdekakan budak, manakala orang yang memerdekakan itu meninggal dunia. Atau sebaliknya. Ketika orang yang meninggal dunianya, majikannya ataupun orang yang dimerdekakan, maka juga saling mewarisi. Ini yang ketiga ini hanya sebatas literasi. Dan Indonesia tidak mengenal namanya perbudakan itu. Yang paling utama adalah sebab-sebab menerima warisan adalah yang pertama, yang paling utama adalah karena sebab keturunan ataupun nasabiah. Dan di situ ada aturan-aturannya jelas sekali. Dan tidak boleh kita membuat aturan sendiri. Kalau demikian, harta-harta yang didapat kalau membuat aturan sendiri, ingin dapat banyak kemudian mengatur sendiri, maka hartanya tidak halal dan tidak barokah. Karena tidak sedikit orang ini dalam masalah warisan ini bikin-bikin sendiri gitu loh. Kayak contoh kemarin ada konsultasi waris, dia menentukan sendiri. Anaknya 2, laki perempuan, kemudian ibunya meninggal dunia atau istrinya. Sehingga kata anaknya itu, ayahnya atau istri dari anak itu, suami dari anak dari suami dari istri yang meninggal dunia itu dapat 1/4.
Kemudian ada anaknya laki-laki 2/4. Anaknya perempuan menjadi 1/4. Ini salah itu loh. Nah itu contoh konkret ya. Kemarin saya dapat konsultasi kepada saya itu tidak tepat. Gitu loh. Nah inilah contoh-contoh konkret. Apa sebabnya? Karena anak laki-laki ingin menguasai harta-harta milik orang tuanya. Sementara harta itu didapat adalah dari orang tuanya. Dari ayah ibunya. Dari mulai tidak punya menjadi punya. Nah di situ. Dan semua anak memiliki hak yang sama. Perbedaannya hanya anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tema sebab-sebab menerima warisan ini lebih jelas, lebih gamblang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak dalam hal pembagian harta waris. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya religi pagi ini kita saling motivasi dan saling berbagi untuk kajian ilmu waris ini. Silakan Mas Iskandar Zulkarnain untuk dialog interaktif. Baik. Terima kasih Ustadz Nasuha sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar dalam religi pagi untuk edisi Rabu 22 Desember 2021. Dan kini saatnya Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 023184932259, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Sudah ada penelpon, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Ya. Iya. Dengan Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masih semangat di Bandung ya? Alhamdulillah di Cirebon karena tadi mau berangkat hujan. Oh iya. Tidak punya roda 4 jadi hujan, jadi takut sama hujan jadi. Iya, jadi sudah selesai di Bandung ya? Hanya 2 hari aja. Oh iya, the best juga tetap. Alhamdulillah. Aduh, hebat banget Bung Icai ini, Pak Ustadz kita ini. Iya, kalau dalam seminar-seminar gitu pasti the best dengan semangatnya. Ini Pak Ustadz tadi harta ya, pembagian waris juga itu kan bagian dari harta yang didapat begitu, iya. Nah, ada yang mengatakan kalau masyarakat Muslim ini masih mengamalkan segala sesuatu itu dipertimbangkan dari ritual ibadahnya, dari jiwanya gitu, kurang menggunakan akalnya, analisa keadaan gitu di masyarakat, sehingga dalam pengelolaan harta ini kita tertinggal oleh orang-orang yang maaf dikatakan non-muslim itu. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa meningkatkan pengelolaan harta yang didapat supaya bisa lebih maju di dalam penilaian di masyarakat, Pak Ustadz? Mungkin agak menyimpang tapi masih ada hubungannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bung Icai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra. Baik, satu penelpon lagi mungkin, silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung ke 023184932259. Dan Anda juga bisa bergabung melalui YouTube channel RRI Cirebon juga ya. Anda bisa melihat melalui YouTube channel RRI Cirebon. Oke, silakan sekali lagi untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 023184932259 dalam program religi pagi untuk edisi Rabu sekarang ini bersama Ustadz Nasuha Fakih.
Baik, Ustadz sambil menantikan pendengar, silakan bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Indra tadi sedikit eh, apa namanya menyimpang dari tema ya. Oke, Oke, berapa? tidak apa-apa ya. Silakan Ustadz. Ya, Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur luar biasa aktif juga, baik Hmm, di RRI, di RCTV maupun di Metro TV, gitu loh. hmm, Luar biasa. Ini kaitannya dengan pengelolaan harta. Memang realita demikian. Mohon maaf, umat Islam kadang ketertinggalan dalam harta. Itu yang kaya-kaya itu orang-orang non-Muslim katanya. Bagaimana cara meningkatkan pengelolaan harta itu supaya bagus dan betul Islam itu sangat kuat dan kuat gitu loh. hmm. Konsep-konsep Islam itu sangat banyak sekali. Kadang-kadang Islam itu hanya sebatas konsep, aplikasinya itu kadang-kadang lemah gitu. Makanya khusus di Indonesia ada namanya ekonomi syariah di situ. Iya. Nah, konsepnya jelas sekali tuh. Kalau dalam makalah hadis Nabi itu kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran ini khawatir akan mendekati suatu kufuran gitu. Gara-gara kita fakir harta, maka khawatir akan terjerumus ke dalam akidahnya kan gitu. Hmm, Padahal konsep-konsep itu sangat banyak sekali contoh konkret tentang mengenai filantropi. Salah satunya adalah filantropi adalah zakat. Oke. Ustadz ada Zakat penelpon itu yang adalah, masuk, gimana oh Ustadz? iya, silakan. Kita Lanjut, terima dulu ya Ustadz. terima dulu, ya. Iya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam Mas Iskandar. Iya. Saya Ahmad Fauzi dari Limbangan, Garut. Baik, Pak Ahmad Fauzi di Garut, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz, guru kami yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, juga masyarakat serta Qur'an Cirebon tetap sehat. Amin, amin. Begini Pak Ustadz, tentang masalah waris, memang ini tentang masalah waris. Mm-mm. Banyak di antara keluarga yang jadi ramelah, jadi masalah, katakanlah seperti begini. Ya. Nah, seperti begini Pak, kan masalah waris itu saya mau bertanya kan tentang waris antara anak laki-laki dan perempuan kan. Mm-mm. Sedangkan di sini banyak di antara perempuan yang tidak menyadari terhadap hukum Allah yang sudah ditentukan. Contoh seperti begini, saya pernah bukan dialog, saya pernah adu dengan salah seorang aktivis perempuan yang ada di Kabupaten Garut ya. Berargumen. Ya, dia mengatakan begini, kok kenapa itu kan cenah zaman dulu, kenapa sekarang kan berarti Cina katakanlah kok agak Islam itu tidak adil terhadap waris, kan perempuan laki-laki dan perempuan aja sama, sedangkan cina anak kebanyakan anak perempuan lah yang paling perhatian terhadap orang tua, sedangkan anak laki-laki kadang-kadang banyak berbuat. Nah, bagaimana itu pendapat seorang perempuan tersebut apa termasuk melawan ketentuan Allah atau tidak? Yang mengatakan bahwa tidak enak itu berarti Allah tidak adil katanya. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz itu mutad atau tidak? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut, Ustadz. Ya. Oke, Sebelum kita lanjutkan ke Fauzi. Bu Indra dulu ya. Ya, oke, siap. Jadi konsep Islam itu sangat luar biasa, luas sekali. Hmm. Ketika bagaimana meningkatkan pengelolaan harta yang kita miliki supaya berkembang dan berkembang itu ada di Islam. Salah satunya filantropinya adalah zakat saja. Infak sodako juga. Hmm. Jelas sekali ketika kita berzakat, akan anumuah, akan berkembang harta yang kita miliki itu loh. Apalagi konsepnya sodako. Hadis Nabi mengatakan, ma'anaqoso malun min sodakotin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Harta yang disodakokan akan bertambah, 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 dan bertambah. Tuh. Dalam Al-Quran juga, orang yang bersodakoh di jalan Allah itu bagaikan menanam sebutir biji. Biji ditanam kemudian menjadi 7 tangkai, dan masing-masing tangkai isinya 100 biji. Jadi 1 menjadi 700 itu loh. Ini konsep Islam gitu loh. Tentang mengenai harta. Kalau kita ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, itu konsep-konsep Islam, salah satunya filantropi adalah zakat, kita laksanakan. Sodako kita laksanakan, infak kita laksanakan. Ketika kita laksanakan perintah-perintah Allah ini, Allah akan memberikan balasan yang lebih
daripada yang kita berikan. Gitu loh. Jadi matematikanya adalah matematika Allah, bukan matematika manusia. Gitu. Kalau matematika manusia kan 1000 diambil 100 berarti menjadi 900. Tapi matematika Allah adalah 1000 diambil 100 untuk sodako akan lebih dari yang kita dapatkan. Gitu loh. Semuanya kembali kepada keyakinan. Banyak filantropi yang lain. Termasuk diantaranya adalah masalah waris kita. Ini salah satu filantropi juga. Ketika orang ini yakin atas hukum yang Allah berikan, salah satunya waris. Menyambung dengan pertanyaan dengan Bapak Ahmad Fauzi di Barat, di Garut ini. Ini akan mendapatkan keberkahan juga gitu loh. Walaupun ada perbedaan secara hitungan manusia. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu Allah yang sudah memberikan aturan itu. Di situ ada muncul keberkahan. Ya, saya juga pernah berdiskusi dialog dengan para kader-kader istilahnya itu gender gitu ya. Sampaikan bahwa namanya warisan orang tua kepada anak itu sifatnya given. Artinya harta-harta yang didapat itu adalah atas jerih payahnya orang tua. Orang tua, suami istri menikah. Dari tidak punya rumah menjadi punya rumah. Yeah. Dari tidak punya motor, punya motor. Tadi tidak punya mobil menjadi punya mobil. Rumah, motor, mobil itu jeripayanya siapa? Jeripayanya orang tua. Gitulah. Kemudian salah satu orang tuanya atau suami istri yang punya anak itu meninggal dunia. Taruhlah yang meninggal dunia adalah suaminya. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya dan anak-anaknya. Taruhlah anaknya 2, laki perempuan. Gitu. Nah, anak 2 laki perempuan ini mendapatkan hak waris. Nah, makanya dalam pembagian waris secara syar'i itu adalah orang tua yang berperan aktif itu, suami istri itu merupakan harta bersama. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka dibagi 2 dulu. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal dunia saja, yakni suaminya. Kemudian dibagi waris kepada ahli warisnya, yakni istrinya mendapat 1/8, anak-anaknya mendapat asobah bil khair. Asobah sisa. Kalau furudul muqaddarohnya dapat 1/8, sisanya adalah 7/8. Nanti 7/8 ini dibagi 2 antara laki dan perempuan dengan prinsip 2/1. Nah, anak-anak ini anak sifatnya given, menerima. Ibarat bahasa Jawanya kalau saya, warisan adalah istilahnya barang nemu gitu loh. Artinya tenaga anak-anak itu tidak ada gitu loh. Kalaupun tadi ada pernyataan ketika orang tua sakit, siapa yang ngurusin? Ketika orang tua sakit, anak-anaknya itu sama haknya, sama kewajibannya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Entah anak laki, entah anak perempuan. Tinggal porsinya berbeda. Biasanya kalau perempuan itu tenaganya gitu. Yeah. Kalau laki-laki adalah finansialnya gitu. Itu. Tapi kewajiban anak kepada orang tua sama untuk ngurusi orang tua. Jangan ada ibarat mengatakan 10 anak orang tua bisa ngurusin gitu loh. Tapi orang tua 1, 10 anak tidak bisa ngurusin itu loh. Yang sampai demikian. Kembali kepada persoalan mengenai perbedaan antara 2/1. 2/1 adalah sifatnya given. Artinya anak laki, anak perempuan tidak punya andil untuk adanya harta itu. Adanya harta itu andilnya dari ayah ibunya gitu loh. Itu yang dimaksud. Dan nanti kita akan bahas juga nanti kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1, ada 4 sudut pandang dalam buku saya. Pandang pertama secara sejarah. Ini singkat saja nih. Atau ada penelpon, mangga silakan disampaikan ke saya nanti. Saya belum ada ya? Belum ada, Ustaz. Secara sejarah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi adalah zaman jahiliyah. Kebiasaan zaman itu sering perang. Siapa yang mempertahankan adalah anak laki semata. Maka konsekuensi hukumnya ketika orang tua meninggal dunia, hak waris jatuh pada anak laki semata. Bahkan ketika orang tua melahirkan seorang perempuan menjadi aib.
akibatnya adalah dikubur secara hidup-hidup. Itu sejarah itu. Bahkan ketika meninggal dunia suaminya, istri malah jadikan suaminya dari anak dikawin oleh anak-anaknya. Nauzubillah itu. Zaman jahiliyah itu kayak binatang malah itu loh. Boro-boro dapat warisan zaman jahiliyah, hidup aja tidak dapat itu loh. Sebagai objek penderita waktu zaman jahiliyah itu. Tapi alhamdulillah ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah berbeda. Bertolak belakang. Bahkan siapa yang dihormati adalah ibumu. Siapa ibumu? Siapa ibunya? Itu ada hadisnya. Siapa yang kepada adalah ayahmu. Kemudian surga ada di telapak kaki ibu. Itu mengangkat harkat derajat seorang wanita. Dan masalah warisan yang tadinya tidak dapat menjadi dapat. An-Nisa ayat 7 mengatakan lizzakari lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw kasur nasiban mafruḍa. Artinya anak laki dapat bagian, anak perempuan dapat bagian. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Itulah. Artinya di sini ketentuan itu adalah sifatnya given tadi. Nah, artinya anak tidak punya aktif andil dalam adanya harta itu gitu loh. Yeah. Istilah barang lain adalah barang nemu gitu loh. Gitu. Jadi lebih baik dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Bayangkan kalau sekarang masih zaman jahiliyah itu. Sekarang tidak lagi, maka anak perempuan dapat daripada tidak dapat sama sekali di situ. Kemudian hak dan kewajibannya beda. Anak laki-laki kewajibannya lebih besar daripada anak perempuan. Misal seumpama orang tua meninggal dunia, harta warisnya hanya 3 juta seumpama. Kalau konsep 2:1, maka anak laki-laki dapat 2 juta. Anak perempuan dapat 1 juta. Anak laki-laki dapat 2 juta ketika menikah dengan calon istrinya, uang 2 juta ini akan bertambah atau berkurang? Pasti berkurang. Sebabnya apa? Kewajiban calon suami kepada calon istri ketika mau menikah, kata Pak penghulunya ditanya, mas kawinmu berapa untuk calon istrimu, kan gitu. Ketika harta warisan dapat 2 juta, diambil untuk mas kawin calon istrinya, taruhlah 1 juta selama. Maka 2 jutanya berkurang ya, menjadi 1 juta. Tetapi adiknya yang perempuan warisan dari orang tua 1 juta, gitu. Ketika dinikah oleh calon suaminya, warisan dari 1 juta atau akan berkurang atau bertambah kira-kira? Bertambah. Dari mana bertambahnya? Dari mahar atau mas kawin dari calon suaminya. Kalau perempuan itu diberi tapi tidak memberi, tapi laki-laki memberi tapi tidak diberi. Jadi masih enak perempuan sebetulnya gitu loh. Inilah keadilan Allah di situ gitu loh. Gitu. Jadi kaitannya dengan masalah gender ini bukan kelihatannya dengan aktivitasnya, tapi namanya warisan adalah given, hanya sekedar menerima gitu loh. Aktivitas warisan adalah orang tua di situ. Nah, hubungannya dengan gender tentang suami istri nanti. Ketika suami istri setelah menikah, susah senang bersama, makanya sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu. Nah, ini porsinya jelas sekali. Sama hak yang sama. Suami walaupun laki-laki dapat separuh, istri perempuan dapat separuh juga. Ini sesuai dengan An-Nisa ayat 32, lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabah. Bagi seorang suami atau laki-laki dapat bagian apa yang dia usahakan dalam pernikahan itu, dan bagian perempuan atau istri dapat bagian apa yang dia usahakan. Susah senang bersama, maka sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu. Sama porsinya. Nah, ini adalah gendernya gitu loh. Sama-sama aktivitasnya jelas. Tapi kalau warisan, anak tidak punya aktivitas. Yang capek adalah orang tua di situ ya. Ya. Ustadz, ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan Pak Sakadi Wahyono di Gintung Kidul Ciwaringin. Bagaimana hukumnya bila pembagian harta waris tidak sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga? Nah, ini masih ada hubungannya tadi yang disampaikan Ustadz juga kan,
Ustaz? Betul, ya. Makanya kita kembali kepada hukum Allah. Semua itu ada punishment dan rewardnya. Banyak orang mengatakan ini tidak adil gitu loh. Banyak orang mengatakan kalau cara Islam ini terjadi sengketa katanya itu loh. Karena di mata masyarakat atau manusia itu 2:1 itu tidak adil katanya. Gitu. Padahal itu Allah yang memberikan. Allah yang menentukan. Allah Maha Adil. Cuma akal manusia saja tidak sampai ke sana gitu loh. Ya. Contoh juga sama seperti filantropi tadi gitu loh. Supaya harta ini barokah, maka ikuti kata Allah. Suruh zakat, suruh infak sedekah di situ. Kalau zakat, infak, sedekah, emang secara materi akal manusia tuh ya mengurangi gitu loh. Tapi secara kenyataannya orang yang berzakat, orang yang bersedekah tidak ada orang miskin. Semakin banyak sedekah, semakin banyak zakat, malah bertambah harta-hartanya, malah kaya gitu loh. Oke. Cuma keimanan kita yang berkurang, termasuk masalah warisan juga. Warisan juga lah menurut kita laki dapat perempuan dapat itu secara matematika tidak adil gitu loh. Tapi kalau perempuan ini menerima dengan lapang dada sesuai Al-Quran, Allah memberikan janji pun dalam surat An-Nisa ayat 13 itu. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam artian menjalankan perintah-perintahnya, maka kata Allah yudkhilhu jannah tentang warisan ini ya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Surga dimakna di dunia adalah barokah. Jadi walaupun dapat sedikit dilalaknya ketika jadikan investasi, jadikan sebagai modal usaha, itu berkembang gitu loh. Dapat laba keuntungan yang luar biasa gitu loh. Tapi bagi orang yang tidak menjalankannya, surat An-Nisa ayat 14-nya sebagai punishment-nya, sebagai ancamannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, dapat satu ingin dapat banyak maksudnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka dimaknai di dunianya itulah tidak barokah gitu loh. Dan kenyataannya ketika warisan tidak sesuai dengan syar'i, secara pedewek istilahnya, karena kekhawatiran tadi menjadi ribut malapetaka karena beda 1:2 itu, ternyata realitanya orang tua kaya ketika jatuh kepada anak itu habis itu loh, kebanyakan demikian gitu loh. Oke. Ustadz, kalau kadung sudah terbagi, bagaimana Ustadz? Dibagi dengan tidak sedasar iya. Iya, bagaimana? Oke. Kalau sudah kadung tidak secara syar'i, ya kita harus rekonstruksi ulang pertama. Yang kedua, karena uang sudah habis gitu loh ya. Nah, kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Itu. Karena kita namanya harta, akibatnya menjadi gelap mata gitu loh. Aturannya dibuat sendiri gitu loh. Katanya kita kembali pada Al-Quran, nyatanya tidak melaksanakannya gitu loh. Nah, inilah harta yang paling tajam ini ya, adalah masalah wakaf dan utama masalah waris. Ya. Hatta walaupun itu milik anaknya sendiri, seumpama menikah dengan suami istri, kemudian istrinya meninggal dunia seumpama. Suaminya atau ayahnya dari anak-anak tidak membagi hartanya pada anak-anaknya. Sehingga akibatnya suaminya nikah lagi dengan istri kedua seumpama. Sehingga karena namanya nikah dengan suaminya istri yang kedua kemudian berfoya-foya dan seterusnya, dan anak tidak diberikan warisan, ini sama seperti memakan bara api di perutnya, kata Al-Quran itu. Walaupun anak sendiri loh. Karena anak punya hak dua, hak ganda. Hak waris dari orang tua yang meninggal dunia, hak khadonah dari orang tua yang masih hidup. Hak asuh itu loh. Sementara warisannya dimakan semua oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Jadi ayah atau orang tua ada ketentuannya, mendapat 1/4 ketika istrinya meninggal dunia punya anak. Itu. Oke.
Ustadz, Ya. mohon maaf, ini ada pertanyaan dari Pak Didi Sunardi melalui YouTube Ya. RRI Cirebon. Assalamualaikum yang terhormat Ustadz Nasuha dan Mas Iskandar. Kami punya rumah yang merupakan warisan peninggalan almarhumah orang tua kami. Keluarga kami ini ada 9 anak, Laki perempuannya? 5 putra, 4 putri. Ya. Bagaimana kalau rumah tersebut terjual? Nah, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara pembagiannya bila rumah tersebut ini terjual, Ustadz? Itu saja pertanyaan dari Pak Didi Pak Didi Sunardi. Ya, Pak Didi Sunardi, semoga sehat selalu ya. Ya, Kaitannya dengan orang tua sudah meninggal dunia. ya, Ya. Ayah meninggal dunia, ibu meninggal dunia. betul. Anak 9, lakinya 5, perempuannya 4. Ya, Nah, bagaimana kalau terjual? Maka segerakan untuk dibagi. Prinsip pembagian waris atau misinya ada 2. Pertama, menyelamatkan orang tua yang banyak jasanya pada kita di alam barzah supaya tenang. Karena ada keterkaitan hak adami. Gitu. Yang kedua, supaya anak satu dengan anak yang lain itu terhindar dari sakwa sangka suuzon dan terjalin keharmonisan kalau sudah pembagian waris. Caranya bagaimana? Dengan sistem munasaho. Munasaho itu pembagian waktu yang sama, tetapi ayah ibunya meninggal dalam waktu yang berbeda. Umpama yang meninggal lebih dulu suaminya, meninggal tahun 2015 umpama. ya, Maka yang ditemu kemudian ibunya meninggal tahun 2021, baru kemarin umpama, ataupun sudah 1 bulan yang lalu gitu. Dibagi sekarang umpama. Maka aset-aset milik orang tua setelah menikah itu berapa? Taruhlah harta bersama semua katakanlah nilainya 1 miliar umpama. Selama mudah kita baginya. Ilustrasi ya. ya, Maka harta 1 miliar itu dibagi 2 dulu antara suami istri. istri. 500 untuk suami, 500 untuk istri. Tahap pertama yang dibagi hanya miliknya suami saja. Yakni sebesar 500 juta. Ahli warisnya adalah istrinya. Ini bicara masalah suami lebih dulu meninggal masalahnya, ya kan? Nah, siapa lagi? 9 anak-anaknya. Istri dapat 1/8 karena 9 laki perempuan, maka asobah bil khair. Ambil 1/8 untuk istri, sisanya 7/8-nya untuk 9-an. Istri dapat 1/8 dari 500 menjadi sama dengan 62.500.000. Nah, sisanya adalah untuk anak-anaknya. Anaknya ada 5 laki-laki, perempuan 4. Laki-laki dapat 2, berarti sama dengan 2/14. Dari mana ke 14? Anak laki-laki kan 5 kali 2 sama dengan 10. Anak perempuan 4, masing-masing 1, 4. 4 tambah 10, 14 kan? Jadi laki-laki dapat 2/14, 2/14 untuk laki semua, perempuan 1/14. Dari 7/8-nya dari 500 juta gitu loh. Itu. Selesai pembagiannya, rinciannya gampang sih di kalkulator saja ya. Tapi prinsipnya itu 2/14 untuk laki-laki, 1/14 untuk perempuan. Selesai tahap pertama miliknya suami atau ayahnya anak-anak. Kemudian pembagian yang kedua adalah miliknya istrinya atau ibunya dari anak-anak. Langsung diwaris kepada anak-anaknya. Suami tidak dapat. Sebabnya apa? Lebih dulu meninggal gitu loh. Dan sudah diberikan haknya suami. Ya. Nah, siapa ahli warisnya? Tetap 9 anak tadi. Langsung. Nilainya kan berapa istri tadi ketika dapat warisan dari suami? 500 juta dari separuh hartanya. Dan 1/8 sebesar 62.500.000. Berarti jumlah total adalah 562.500.000 rupiah. Kan gitu. Langsung diwaris kepada anak-anaknya. Anak laki-laki dapat 2/14. Anak perempuan dapat 1/14. Endingnya kepada anak semua sebetulnya sih. Tapi pembagiannya 2 tahapan. 2 tahapan ya. Suami dulu, baru istrinya. Walaupun sama-sama untuk anak semua sebetulnya sih. Nah, itu. Apalagi kalau orang tuanya masih hidup ini. Kalau langsung diwaris, waduh,
anak ibunya ataupun istrinya dapat sedikit gitu. Kalau tidak dibagi dua dulu. Nah itu, insya Allah akan menjadi keberkahan dari aset yang didapatkan dari warisan itu. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Pak Didi Sunardi. Kemudian juga selamat pagi untuk Pak Yunus. Terima kasih sudah bergabung melalui YouTube channel RRI Cirebon. Nah, kali ini ada Papa Dava, Ustadz, yang ingin menanyakan, saya sebagai anak sulung yang harus menjadi penengah untuk membagi waris berupa rumah dan kebun sepeninggalan kedua orang tua yang sudah meninggal semuanya. Namun ketika saya kumpulkan adik-adik saya yang jumlahnya 4 orang dan yang Tuanya 4 orang berapa? 4 orang yang bungsu laki-laki, tapi tapi Pak Dava tidak menyebutkan Ya, siap. 4 orang perempuan berapa, laki-laki berapa. Ya, oke, lanjutkan. Ya, dan katanya yang bungsu laki-laki, dia menolak Ustadz untuk pembagian tersebut. Dia ingin menguasai rumah seutuhnya tersebut dan dia tidak mau dikasih saran oleh siapapun. Malahan dia maunya ribut katanya Ustaz. Maaf, bagaimana katanya Ustaz cara menyelesaikannya? Itu saja dari Papa Dava yang ada di Palimanan. Terima kasih Papa Dava. Oke. Singkat saja Ustaz. Gimana? Mungkin agak singkat saja Ustadz. Oke, ya. Jadi tidak sedikit hal demikian pun saya juga dapat soal Ustadz Ambar yang sama ini. Jadi kita sebagai anak sulung ini sebagai motor penggerak untuk segera membagi waris. Caranya bagaimana? Caranya hadirkan orang yang kompeten di bidangnya. Artinya pihak ketiga lah yang melaksanakannya. Kalau sama-sama saudara, walaupun itu pintar semua, itu nggak diaku kadang-kadang itu loh. Ya. Gitu. Makanya hidup kan zone politis dan kita butuh orang lain kan gitu loh. Walaupun kiai, mohon maaf, ketika anak-anak adiknya itu tidak dianggap padahal pintar itu kiainya itu. Ibarat dokter saja, ketika sakit siapa yang ngurus? Yang nyuntik adalah orang lain kan. Iya. Gitu. Supaya tidak ada suudzon sakwa sangka, maka panggil orang lain dalam arti kompetensi di bidangnya gitu loh. Para kiai, para ustadz di tempat tersebut gitu loh. Sehingga menyampaikannya insya Allah akan menerima gitu loh. Karena orang lain pihak ketiga tidak ada tendensi keinginan ataupun ingin mengharapkan yang tidak gitu loh. Tapi kalau kita yang menyampaikan sebagai keluarga kadang-kadang menjadikan hal masalah kan gitu loh. Jadi kesimpulannya, apalagi nama warisan bukan pemberian, tapi pembagian. Beda dengan hibah. Kalau hibah pemberian, orang yang punya langsung berikan kepada yang diinginkannya. Tapi kalau pembagian adalah harus ada orang yang membagi. Nah di sini yang membagi adalah pihak ketiga. Nah di situ, kalau demikian insya Allah akan menerima gitu loh. Sama seperti sekarang dialami orang yang bertanya dengan saya konsultasi. Dikuasai oleh anak laki-laki gitu loh. Malah ayahnya malah tidak dikasih gitu loh. Luar biasa banget gitu loh. Dan ini katanya ini adalah merupakan amanat dari ibu saya. Tidak usah dibagi gitu loh. Sampai gitu. Ini saya tidak sebut siapa di mananya. Ini privasi. Tapi nyata itu loh. Jadi anak-anak itu menguasai asetnya dan tidak diberikan kepada anak-anak yang lainnya. Bahkan orang tuanya tidak diberi gitu loh. Dikuasai dengan alasan ini amanah dari ibu saya gitu loh. Baik. Amanah sekalipun wasiat tidak berlaku, batal demi hukum. La wasiat tali waris. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Demikian. Iya. Ustadz, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita di Religi Pagi, Ustadz, mungkin ada yang ingin disampaikan, Ustadz, silakan. Oke, terima kasih para pendengar di mana ada. Insya Allah saya tanggal 25 hari Sabtu Desember, saya diundang sebagai narasumber untuk praktek pembagian harta waris praktis, cepat, dan tepat di Hotel Intan, Kota Cirebon. Silakan yang bergabung hubungi panitianya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan menjadikan motivasi untuk segera untuk membagi harta waris manakala salah satu ahli warisnya meninggal dunia. Demikian.
Terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih sudah mengisi religi pagi RRI Cirebon pada pagi hari ini. Pendengar, sampai di sini religi pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui SMS, melalui WhatsApp dan juga melalui telepon serta melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai di sini religi pagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.